wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Esprianto dari Prodi TMK kelas 1A. Nomor NIM 362021302019. Di sini saya akan menerangkan pengertian kapal. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut atau sungai dan sebagainya, seperti hal, sampan, atau perahu yang kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti skoci, sedangkan dalam istilah Inggris dipisahkan di antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaan kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Pengelompokan tipe kapal menurut fungsinya ada dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Kapal niaga dan komersil, 2. Kapal perang, 3. Kapal khusus. Kapal niaga, kapal kontainer. Kapal kontainer yang khusus digunakan untuk mengangkut kontainer yang standar memiliki rongga sel untuk menyimpan peti kemas. Untuk standar, peti kemas diangkat di atas kapal di terminal peti kemas dengan menggunakan keran atau derek khusus yang dapat dilakukan dengan cepat, baik derek-derek yang berada di dermaga maupun berada di kapal tersebut. Genelar kargo. Kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, biasanya dalam bentuk curah. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk tugasnya, dilengkapi dengan kren dan mekanisme lain untuk bongkar muat. Kapal tanker. Kapal tanker adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan berbentuk cair atau minyak. Bulkalir atau kapal kargo curah adalah kapal yang untuk dagang yang dirancang untuk mengangkut kargo curah, umpar kaget, seperti contoh batu bara atau semen. Kapal perang. Kapal perang adalah kapal yang digunakan untuk kepentingan militer atau angkatan bersenjata. Umumnya terbagi dari kapal induk, kapal kombatan, kapal patroli, kapal angkut, dan kapal selam. Semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. TNI AL memiliki 6 kapal perang jenis fregat, 25 kapal perang jenis korvet, serta berbagai kelas dan jenis lainnya, seperti belum termasuk 2 kapal layar tiang tinggi yang ada di TNI Angkatan Laut, serta beberapa jenis kapal lainnya dan beberapa kapal yang masih dalam tahap pembangunan. Jumlah kapal perang di bawah ini belum termasuk kapal patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KAL atau kapal angkutan laut yang berjumlah 317 unit. Hal yang penting diperhatikan dalam mendesain kapal perang antara lain: lambung kapal berbentuk ramping untuk memungkinkan berlari cepat, mesin pendorong mempunyai power yang besar, sistem kelistrikan lengkap otomatis maupun manual, komando kemampuan menerima perintah atasan dan memberi perintah ke bawahan. Peralatan pengintai sesuai dengan fungsinya. Persenjataan sesuai dengan fungsinya. Patroli untuk bertempur. Kapal khusus. Kapal yang mempunyai tugas khusus, artinya bukan untuk pengangkutan, disebut juga sesuai dengan tugas pekerjaan yang dilaksanakan. Berikut jenis-jenis kapal khusus tersebut. 1. Kapal keruk, dragger. 2. Kapal tongkang. 3. Kapal tunda, tugboat. 4. Kapal pemadam kebakaran. 5. Kapal floating production. 6. Kapal pasokan flyform, PSV. Kapal derek, transhift. Kapal pecah es, icebreaker. Kapal rumah sakit, kapal penangkap ikan. Dimensi utama kapal. AP, after perpendicular atau garis tegak buritan, adalah garis tegak yang terletak pada sisi belakang starpost, atau bila tidak ada starpost, FP terletak pada sumbu poros kemudi. FP, forward perpendicular atau garis tegak haluan, adalah garis tegak vertikal yang melalui interseksi antara garis air muat, garis air perencanaan atau DWL dan sisi dalam tinggi haluan. LPP, leg between perpendicular, panjang antara 2 garis tegak, yaitu jarak horizontal antara garis tegak depan haluan atau FP dengan garis tegak belakang buritan atau AP. LWL, panjang garis air,
length of water lines adalah jarak horizontal antara FP dan interseksi antara sisi dalam linggi buritan dan garis air muat atau garis air perencanaan atau DWL. Luas panjang keseluruhan lake overall adalah panjang kapal yang diukur dari ujung haluan dan ujung buritan pada sisi dalam kulit. Amidships tegak kapal adalah titik tengah antara garis tegak haluan atau FP dan garis tegak buritan atau AP. Midship section adalah station atau section pada tengah kapal atau amidship. PMLD lebar kapal. Breadth molded adalah lebar kapal molded yang diukur dari pada tengah kapal pada sisi luar gading dan sisi dalam kulit. ML tinggi molded. Depth molded adalah jarak vertikal pada amidship yang diukur dari sisi atas lunas atau kel ke sisi bawah plat geladak pada tepi kapal. TMLD syarat molded. Drag molded adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi atas lunas atau kel ke garis air atau WL. Syarat atau draft adalah jarak vertikal yang diukur dari sisi bawah lunas atau kel ke garis air atau WL. Job specification and introduction to ship construction. Possible job in the future: marine surveyor, owner surveyor, konsultan, welding engineer atau WE atau welding enforcer WI, struktur engineer, project engineer atau PE, dokter monitoring, construction engineer, subsea engineer, QA atau QC engineer. Double hull konsep. Konsep double hull digunakan untuk mencegah tumpahan minyak ke laut jika kontainer yang mengangkut mengalami tabrakan atau kandas. Pada prinsipnya, konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep SBT, Amandemen Annex 1 Marpol 73/78. Konsep ini sebenarnya bukan konsep baru, karena sejak tahun 72 telah ada 22 tanker termasuk Combination Carrier atau OBO vessel telah dibangun dengan construction double hull yang dikelaskan oleh ABS saja, tapi belum diatur oleh IMO. Pada bulan Maret terjadi kecelakaan atas tanker FVLCC Exxon Valdez yang kandas di pantai barat Afrika dan menumpahkan kurang lebih 30.000 ton minyak mentah, mencemari dan merusak pantai Alaska. Didorong oleh dampak politis peristiwa tersebut, Presiden US George Bush mengeluarkan peraturan sepihak yakni Oil Pollution and 1990 OPA 1990 pada tanggal 18 Agustus 1990 yang berisi kapal yang beroperasi di perairan AS harus berkonstruksi double hull. Dengan adanya peraturan sepihak dari USA berdampak luas terhadap pembangunan dan pengoperasian kapal tanker. Mengingat USA sebagai pemasok energi BBM terbesar dewasa ini, maka Marine Environment Protection Committee MEPC atau IMO mulai 1991 membicarakan dalam sidang komit. Dalam sidang MEPC ke-32 tahun 1992 di London menyepakati dan menetapkan peraturan sebagai berikut. 1. Konsep double bottom untuk tanker 600 DWT sampai 5000 DWT untuk ukuran 500 DWT atau lebih diberlakukan konsep double hull atau yang equivalent. 2. Tanker di bawah 600 DWT dibebaskan dari peraturan tersebut. Pengertian DWT: tonnage bobot mati, Inggris dead weight tonnage disingkat DWT, adalah jumlah bobot berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan, dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Batas maksimum yang diizinkan ditandai dengan plimsoll mark pada lambung kapal. Tonnage bobot mati didefinisikan sebagai penjumlahan dari bobot atau berat berikut ini. 1. Muatan berat, 2. Bahan bakar, 3. Air tawar, 4. Air ballast, 5. Barang konsumsi, 6. Penumpang, 7. Awak kapal. Double bottom concept. A double bottom is ship full
hull design of contraction method where the bottom of the ship has to complete layer of water deck hull surface. On outer layer forming a normal hull of the ship and second inner hull which somewhat bigger in the ship will form redundant bar to sea water in case the outer hull in the make and leaks. Ketentuan SOLAS atau Safety of Life at Sea adalah 1. Untuk ukuran panjang kapal 50 meter, DAB kurang dari 61 meter, harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat di depan KM sampai dengan sekat ceruk di depan dan sejauh dapat dilaksanakan sedekat mungkin dengan sekat tersebut. 2. Untuk kapal yang panjangnya 61 meter 200 kaki dan kurang dari 76 meter 249 harus dipasang dasar berganda paling sedikit dari sekat gambar mesin diteruskan sampai sekat ceruk haluan dan sekat ceruk buritan. Untuk kapal yang panjangnya 76 meter atau 249 atau lebih harus dipasang dasar berganda dari sekat ceruk haluan sampai sekat ceruk buritan. Introduction of ship contraction. Sistem kontraksi di kapal dapat dibagi 3, yaitu 1. Sistem konstruksi memanjang longitudinal framing system, sistem konstruksi melintang transverse framing system, sistem konstruksi campuran mixed framing system. Satuan dalam perkapalan. Satuan yang sering digunakan yaitu like mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. Satuan yang sering digunakan like are volume, velocity, standard acceleration, mass, pressure, power. Satuan yang sering digunakan dalam kapal pressure, pound for per square in atmosphere, kilogram for per square centimeter, energi, volt pound force, British thermal unit BTU, power, horsepower, HP, metric horsepower. Isi karena volume displays. Karene adalah bentuk badan kapal yang ada di dalam permukaan air, tidak termasuk tebal kulit, hull thickness, tebal lunas, canal thickness, daun kemudi rudder, baling-baling propeller, perlengkapan lainnya terendam di dalam permukaan air, di bawah permukaan air. Berat displacement. Displacement adalah berat volume air yang dipindahkan oleh badan kapal, jadi berat dari volume air tersebut dipindahkan merupakan berat dari kapal tersebut. Volume displacement kapal aktual keseluruhan. Volume air yang dipindahkan oleh badan kapal termasuk kulit lambung, hull skin, lunas sayap, bilge keel, daun kemudi rudder, baling-baling propeller, perlengkapan lainnya. Komponen displacement kapal. Displacement kapal memiliki dua komponen, yaitu bobot mati kapal dead weight, berat kosong kapal light weight. Bobot mati. Bobot mati adalah daya angkut dari sebuah kapal termasuk berat, muatan, bahan bakar, minyak pelumas, air minum, bahan makanan, awak kapal, dan penumpang beserta barang-barang yang dibawanya. Berat kapal kosong. Berat kapal kosong dibagi menjadi 3 bagian besar. 1. Besar berat struktur badan kapal, structural weight. Berat badan kapal, bangunan atas, superstruktur, dan rumah geladak. 2. Berat peralatan, jangkar, ancor, rantai jangkar, ancor, jaing, mesin jangkar, windlass, tali temali, capstan, mesin kemudi, winches, derrick, boom, mast, ventilasi, alat navigasi, lift boat, davit, dan lain-lain.
Berat motor penggerak beserta instalasi pembantunya. Motor induk, main engine, motor bantu quality engine, kettle boiler, pompa pumps, kompresor, separator, botol angin, pressure vessels, cooler, intermediate, shaft, propeller, lever shaft, bantalan poros, reduction gear, dan keseluruhan peralatan di kamar mesin kecil. Volume ruang muat. Ruang muatan di dalam kapal umumnya dibedakan menjadi 3 jenis ruangan. 1. Ruang muat cair, liquid cargo tank. Ruang muatan dingin, refrigerated cargo hold. Ruang muat kering, dry cargo hold. Volume di dry cargo hold dibedakan menjadi 3 macam muatan. Gross cargo capacity, yaitu kapasitas ruang muat yang direncanakan, tidak termasuk pengurangan konstruksi gading-gading fraps. 2. Grand cargo capacity, yaitu kapasitas ruang muat biji-bijian atau tanpa pembungkusan tertentu. Bell cargo capacity, yaitu kapasitas ruang muatan dalam pembungkusan tertentu, box, karung, sak, drum, dan lain-lain. Stowage factor, kapasitas ruang muat sangat tergantung pada jenis muatan diangkut, spesifik volume, stack factor, dan volume atau feed yang dibutuhkan menyimpan muatan sebesar 1 metric ton atau 1 long ton. Macam-macam tonase. Untuk pengukuran tonase dikenal dengan regiren tonnage, BRT brutto registered tonnage, NRT net registered tonnage. Ship principle buoyancy, if a ball pushed underwater on the release, it will soon pop up again cause of will called buoyancy. When a vessel floats friendly, her buoyant is equal her displacement mass. Equilibrium meta center. Equilibrium meta center high unstable equilibrium stiff and standard ship. Problem 2. Suspended wake. The center of gravity of suspended wake can be considered to be existing at the point of suspension. This wake also hailing for upon the vessel and mind. Etika akademis dan etika insinyur profesi. Pembuatan menyotek. Setting atau membuat kecurangan dalam pembuatan tidak beradab melanggar etika akademis dan akan mendapatkan hukuman keras sesuai peraturan. Melihat pekerjaan teman dalam kuis atau evaluasi untuk menggunakan kertas contekan dalam berakibat dalam ketidaklulusan dan pembatalan semua mata kuliah 1 semester. Sains adalah himpunan pengetahuan knowledge yang tersusun secara sistematik dan didukung oleh fakta-fakta. Sains dikembangkan berdasarkan disiplin berpikir deduktif logis yang dipandukan dengan berpikir induktif statistik, berpikir deduktif dan induktif. Untuk sebuah masalah diajukan dalam hipotesa melalui proses deduktif logis memanfaatkan khasanah sains yang tersedia, kemudian hipotesa diuji melalui sebuah percobaan yang dirancang untuk memeriksa perilaku sampel, kemudian dengan induksi statistik diambil kesimpulan atas hipotesa tersebut yang berlaku untuk seluruh populasi. Apakah teknologi? Teknologi adalah seni menerapkan sains untuk memecahkan masalah tertentu. Teknologi adalah sistem kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kejujuran, integritas, etika profesi. 1. Kejujuran atau integritas. 2. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pemilik proyek dan pribadi. 3. Belajar terus-menerus memutakhirkan knowledge dan skill keinsinyuran. 4. Safety first. 5. Peka lingkungan. 6. Hemat energi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.